Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga takwa ini yang dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Kalau ditanya, pasti setiap manusia ingin yang terbaik. Tetapi tahukah kita manusia yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya itu manusia seperti apa? Maka jawabannya adalah rujukannya kepada sabda Rasulullah SAW, di mana hadis ini sangat masyhur yang bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Kalau seseorang dalam hidupnya sudah bisa berbuat banyak dan dirasakan oleh orang banyak, maka insya Allah di dunia akan Allah mudahkan segala kebutuhan hidupnya. Hanya saja pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang terbaik? Bagaimana kita supaya bisa bermanfaat kepada orang lain? Maka kuncinya adalah jaga hati kita. Karena segala tindak tanduk kita, perbuatan kita itu bergantung dengan hati kita. Karena apapun yang kita perbuat itu berdasarkan perintah hati. Di tubuh kita ini yang bisa memerintahkan adalah hati, sementara pelaksananya adalah akal. Kalau hati sudah punya keinginan diperintahkan kepada akal, akal langsung menggerakkan syarat-syaratnya untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya sekali lagi, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, manusia yang bisa bermanfaat oleh manusia yang lainnya, maka jaga hati ini. Bagaimana menjaga hatinya? Ayo, kita jangan pernah jauh-jauh daripada ulama kita, daripada guru-guru kita. Paling tidak betul-betul kita siapkan waktu untuk hadir di majelis ilmu, di majelis taklim. Selanjutnya bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sedang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup kita dengan sholat, baca Quran saja kalau kita jauh daripada guru kita. Karena kalau kita ingin sekali Al-Quran itu sebagaimana di dalam Al-Quran, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang beriman, maka kita harus dekati guru-guru kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sholatnya taat, baca Qurannya terus, tetapi karena jauh dari guru-guru kita silaturahimnya, lihat ada istilah orang-orang di luar sana menyebutnya STMB, sholat terus, maksiatnya jauh. Ini disebabkan apa? Disebabkan sholatnya hanya sekedar sholat, baca Qurannya hanya baca Quran saja, tetapi sholat dan Quran itu sendiri tidak menjadi petunjuk. Maka kalau ini menjadi petunjuk,
manusia, maka dekatkan diri, terus bergaul, bersahabat dengan para guru kita. Hidupkan di sebuah masjid, majelis taklim, majelis ilmu hadirin, majelis-majelis yang lainnya. Sebab kalau hati ini tidak pernah disirami oleh nasihat-nasihat guru kita, maka hati-hati ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Allah katakan ini, terjemahannya secara umum, Allah itu sudah menciptakan, sudah membuat neraka jahanam di mana isinya kebanyakan bangsa jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka diberikan hati oleh Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati oleh Allah, tetapi tidak untuk menghayati ayat-ayat Allah. Lalu walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan dua mata oleh Allah, tapi tidak untuk melihat kebesaran Allah. Lihat begitu banyak padahal ciptaan Allah, tapi mereka tidak bisa membacanya. Walau azanul la yasma'una biha. Mereka diberikan dua telinga, tapi dua telinganya mendengar tapi tuli. Padahal guru-guru kita memberikan ujangan-ujangan, memberikan nasihat-nasihat kepada kita, tapi seperti angin lalu aja, masuk kanan keluar kiri. Kalau sudah seperti ini, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Oleh karenanya, melalui mimbar singkat, melalui khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada kita semua, khususnya diri pribadi, mari kita senantiasa jaga hati kita. Perbanyak, seringkan kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis taklim. Duduk bersama guru-guru kita agar apa? Agar kita selalu mendapatkan nasihat-nasihat, selalu diingatkan. Sebab pada prinsipnya manusia harus selalu diingatkan. Dan saudara yang baik adalah saudara yang mau menegur tatkala saudara yang lainnya sedang khilaf, sedang lupa. Semoga Allah menjaga hati kita sehingga kita senantiasa selalu ingin berbuat kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita baik, apalagi sebentar lagi kita akan datang hari raya Idul Adha, di mana saudara-saudara kita saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, dan orang yang tidak melaksanakan ibadah haji yang mampu untuk melakukan dianjurkan berkurban. Khairul ummati yaqifun wa syarrul ummati la yaqifun. Sebaik-baik hambaku, kata Nabi, sebaik-baik umatku, kata Nabi, adalah yang mau berkorban, dan sebaik-baik umatku dia yang tidak mau berkorban.